mengawali mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ya, Yuli, boleh dipimpin doanya? Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih Yuli. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari ya apa itu gelombang. Nah, materinya itu kan ada pengertian dan jenis-jenis gelombang. Siapa yang bisa menjelaskan kembali apa gelombang transversal dan longitudinal? Ibu, Oke, baik Kiki. gelombang transversal itu tuh gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatnya. Oke, baik, betul banget. Kalau ada yang tahu dan masih ingat apa itu gelombang longitudinal? Saya Bu, gelombang yang getaran partikelnya paralel dengan arah rambatan. Wah, betul banget ya. Berarti semua pada masih ingat dan masih paham ya tentang materi sebelumnya. Hari ini kita akan lanjut mata pelajarannya tentang sifat gelombang. Jadi kita akan mempelajari tentang beberapa sifat-sifat gelombang nih. Di antaranya ada 3, yang dimana pertama ada interferensi, difraksi, dan refleksi. Setelah itu, Ibu akan langsung melakukan tugas kelompok nih. Dan yang pertama itu kita membuat kelompok kecil yang terdiri dari 2, 3 atau 4 orang. Dan setelah itu masing-masing kelompok akan mempelajari salah satu sifat gelombang dan membuat poster. Nah, posternya ini tentang bagaimana sifat gelombang ini bekerja dan contohnya dalam kehidupan nyata. Nah, setelah kalian sudah membuat posternya, setelah itu kalian prestasikan hasilnya di depan. Oke, apakah sudah paham teman? Paham, Bu. Oke, baik. Langsung saja Ibu pilih kelompoknya ya. Pertama mungkin Yuli sama Halija, Andiva dengan Kiki, dan yang terakhir ada Maisan dan Alivia. Anak-anak sudah siap untuk mempresentasikan posternya? Sudah, Ibu. Oke, baik. Mungkin dari kelompok difraksi ya, sifat difraksi udah siap? Siap, Oke, siap. silakan. Izin memulai presentasi. Jadi berikut poster yang kami sudah buat. Jadi posternya itu seperti ini Bu, dengan penjelasan bahwa sifat difraksi ini bekerja dengan cara membelokkan gelombang saat gelombang tersebut melewati celah sempit. Maka dari itu di sini ada celah sempit di sini Bu. Nah, jadi kami membuat poster seperti ini. Difraksi ini terjadi lebih signifikan jika panjang gelombang tersebut sebanding dengan ukuran celah atau rintangannya. Gelombang membelok ketika melewati celah sempit atau mengelilingi suatu rintangan, beserta contohnya dalam kehidupan nyata seperti pola cahaya melalui celah sempit. Wah, keren banget ya untuk penjelasan dan posternya sudah cukup lumayan bagus. Beri tepuk tangannya dulu dong. Terima kasih untuk sifat difraksi. Terima kasih, Bu. Oke, selanjutnya sifat interferensi. Jadi mempresentasikan hasil diskusi kami ya, Bu. Buat sifat interferensi ini posternya. Terus dari poster ini sifat gelombang interferensi itu bekerja berdasarkan prinsip bahwa 2 atau lebih gelombang yang bertemu di suatu titik dapat saling mempengaruhi. Pengaruh ini tergantung pada fase gelombang yang bertemu. Nah, gambar yang ditampilkan mencakup konsep interferensi konstruktif dan destruktif, serta pola warna-warni pada gelembung sabun sebagai contoh nyata interferensi gelombang cahaya. Wah, cukup bagus ya untuk tepuk tangan. Oke, jadi ini poster tentang sifat refleksi. Jadi sifat gelombang refleksi bekerja ketika gelombang seperti cahaya, suara, atau air mengenai permukaan yang tidak dapat ditembus dan memantul kembali ke medium asalnya. Lalu gelombang memantul ketika mengenai permukaan, beserta contohnya dalam kehidupan nyata seperti pantulan cahaya pada cermin atau bayangan di danau. Wah, keren banget ya untuk poster dan udah sesuai dengan sifat kerjanya ya. Beri applause dulu dong buat sifat refleksi. Dan kalian semua luar biasa ya anak-anak. Nah, kalian sudah tepat nih untuk menentukan tentang bagaimana sifat gelombang ini bekerja, terus
dan contohnya dalam kehidupan nyata. Nah, jadi 3 kelompok yang tadi itu balai tambahan untuk presentasi kreatif. Nah, sampai sini ada yang bisa menyimpulkan nggak dari materi hari ini dari 3 sifat gelombang ini? Saya bisa, Bu. Boleh, Maisan? Jadi dari yang sudah dipelajari pada hari ini, kita belajar kalau gelombang itu memiliki sifat-sifat penting seperti diferensi, difraksi, dan refleksi. Terus sifat-sifat ini tuh bisa kita temui pada fenomena sehari-hari seperti warna pelangi, terus di warna pelangi di gelembung sabun atau suara yang kita dengar di balik dinding. Dan gelombang seperti cahaya, suara, atau air yang menaik permukaan yang tidak dapat ditembus dan kembali ke medium asalnya disebut sifat refleksi. Terima kasih Maisan, itu udah sangat betul sekali ya apa yang dijelaskan oleh Maisan. Nah, jadi hari ini tuh kita belajar bahwa gelombang itu memiliki sifat-sifat penting ya, seperti interferensi, difraksi, dan refleksi. Nah, sifat-sifat ini bisa kita temui pada fenomena sehari-hari ya, seperti kayak warna pelangi, terus warna pelangi di gelembung sabun, terus kita juga dapat mendengar suara yang tidak dengar di balik dinding, dan kayak seperti gelombang cahaya, air, suara yang mengenai permukaan yang tidak dapat ditembus dan memantul kembali ke medium asalnya itu disebut sifat refleksi. Ibu mau nanya, tadi setelah kalian bikin poster, ada kendala nggak sih dari masing-masing kelompok saat membuat posternya? Iya ada, Bu. Aman ya berarti ya? Bu. Seru nggak? Seru. Mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi dari kalian tentang informasi sifat-sifat gelombang yang Ibu sampaikan atau gimana? Iya, Bu. Cukup. Oke, mungkin alhamdulillah ya kalian juga sudah mengerti dan sudah cukup jelas dan tidak ada kesulitan dalam membuat poster tadi. Nah, sebagai latihan tambahan, kalian bisa mencari contoh sifat gelombang yang lain karena bukan hanya 3 sifat gelombang yang tadi ya kan, masih ada banyak sifat-sifat gelombang dan kalian itu mencari sifat lain gelombang di sekitar kalian dan mendokumentasikannya dalam bentuk laporan. Pada pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang gelombang elektromagnetik dan aplikasinya. Nah, jangan lupa besok untuk menyiapkan catatan dan mungkin sebelumnya kamu di rumah membaca-baca ya sedikit materi dari modul atau website atau jurnal yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf untuk materi hari ini. Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Besok jangan lupa ya. Iya.